Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili baru saja lewat pada 10 Februari 2024 lalu dan dirayakan dengan penuh sukacita. Selanjutnya 15 hari setelahnya dirayakan dengan Cap Komeh. Kelenteng Chow Eng Bio yang berlokasi di Tanjung Benoa, Kabupaten Badung yang merupakan kelenteng tertua di Bali juga menggelar perayaan Cap Komeh pada Sabtu 24 Februari 2024 sebagai lanjutan dari perayaan Hari Raya Tahun Baru Imlek 2024 yang disebut juga sebagai Tahun Naga Kayu berdasarkan pada Shio kalender Cina. Ribuan umat Buddha dan umat lain dengan antusias sejak pagi sudah berdatangan dan melakukan persembahyangan dengan kusyuk di kelenteng Chow Eng Bio yang merupakan kelenteng tertua di Bali yang dibangun tahun 1548 dan menjadi kelenteng nomor 5 tertua di Indonesia. Tuan rumah di kelenteng Chow Eng Bio adalah Dewi Lautan Sui Wei Senyang yang berasal dari Pulau Hainan, tepatnya di desa Dong Chiao, Kabupaten Wencang. Kelenteng Chow Eng Bio menjadi satu-satunya di Indonesia yang memiliki Dewi Laut Sui Wei Senyang, di mana Dewi Laut Sui Wei Senyang hanya ada di 4 negara di dunia, yaitu Thailand, Cina, Malaysia, dan Singapura. Sementara itu perayaan Cap Komeh di kelenteng Chow Eng Bio ini juga dimeriahkan dengan tari-tarian seperti barongsai dan naga yang disambut antusias umat dan warga sekitar yang hadir menyaksikan. Toleransi dan kerukunan antar umat beragama juga tampak sangat kental dalam perayaan Cap Komeh di kelenteng Chow Eng Bio ini. Sebab selain umat Buddha, umat lain seperti umat Hindu dan sejumlah tokoh juga turut hadir melakukan persembahyangan dan menyaksikan kemeriahan perayaan Cap Komeh ini. Di antaranya tampak hadir Panglingsir Puri Peguyangan Denpasar yang juga anggota DPRD Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Gede Widiade yang akrab disapa Gung Widiade, putra tertua almarhum Ide Cokorde Pemecutan 11 yakni Anak Agung Ngurah Damar Negara, Jero Bendese Adat Tanjung Benoa Imade Wijaya yang akrab disapa Yonda, Sekretaris DPP Perguruan Pencaksilat PPS Kertawisesa Made Juana, Dewan Guru Pusat PPS Kertawisesa Made Arke, dan lainnya. Dewan Pertimbangan Kelenteng Chow Eng Bio Nyoman Suarsana Hardika didampingi Ketua Pengurus Kelenteng Chow Eng Bio Imade Juanda Aditya menjelaskan, Cap Komeh merupakan hari ke-15 dari rangkaian acara Imlek dan sekalian menjadi hari terakhir atau hari penutup. Cap Komeh dirayakan oleh umat Buddha dengan persembahyangan bersama dan juga dihadiri umat lainnya yang turut melakukan persembahyangan yang menunjukkan toleransi yang begitu tinggi. Dari pagi umat sudah berdatangan untuk bersembahyang di kelenteng Chow Eng Bio. Ini merupakan hari spesial karena di hari Cap Komeh disediakan hidangan yang disebut lontong Cap Komeh. Sementara di Tiongkok sendiri tidak ada hidangan lontong Cap Komeh karena orang Tiongkok tidak mengkonsumsi lontong. Jadi lontong Cap Komeh ini adalah tradisi orang-orang keturunan Tionghoa yang mana lontong sayur dan kare itu merupakan makanan khas Indonesia atau di Asia Tenggara. Lebih lanjut, Nyoman Suarsana Hardika mengatakan, makna dari lontong Cap Komeh itu adalah hari di mana umat merayakan hari ke-15 karena Capko itu artinya hari ke-15 yang jatuh pada bulan purnama sesuai dengan penanggalan Cina Kongzili. Sebelumnya hari Imlek jatuh pada hari Tilem atau bulan mati. Makna dari makan lontong Cap Komeh itu sendiri adalah merayakan bersama-sama dengan keluarga sekaligus berdoa untuk mensyukuri kelancaran rangkaian hari Imlek.
Ya, ya maknanya itu ya kita merayakan hari ke-15 karena disebut Cap Go. Cap Go itu kan artinya hari ke-15 yang jatuh pada purnama kan. Karena penanggalan Cina itu Nong Sili itu dari penanggalan bulan yang mana hari pertamanya itu hari Imlek itu hari Tilem tanggal 1 bulan mati kan. Nah, hari Cap Gomeh itu adalah hari ke-15 ya bulan purnama seperti malam ini kan. Ya, jadi makna makan lontong Cap Gomeh itu merayakan dengan bersama-sama keluarga, kumpul keluarga. Kalian bersembayang mensyukuri sudah terlaksanakan rangkaian acara Imlek ini secara komplit selama 15 hari. Diharapkan di tahun naga kayu ini semua berjalan lebih baik lagi, apalagi pelaksanaan pemilu sudah berjalan dengan lancar. Diharapkan juga agar pemerintahan baru nantinya menunjukkan performa yang lebih baik lagi untuk masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih sejahtera dan dijauhkan dari musibah. Sementara itu, Ketua Pengurus Kelenteng Chow Eng Bio Imade Juanda Aditya menambahkan, hubungan antara pihak Kelenteng Chow Eng Bio dengan Desa Adat Tanjung Benoa juga terjalin sangat baik. Setiap kegiatan di Kelenteng Chow Eng Bio selalu didampingi oleh pihak dari Desa Adat, baik dari petugas keamanan khususnya pecalang. Seperti contohnya pada kegiatan Cap Gomeh kali ini, Jero Bendesa Adat Tanjung Benoa Imade Wijaya ikut hadir melakukan persembahyangan. Jadi ke depan diharapkan hubungan antara pihak Kelenteng Chow Eng Bio dengan Desa Adat Tanjung Benoa tetap harmonis. Artinya apapun kegiatan yang dilakukan selalu melibatkan Desa Adat, terlebih lagi Kelenteng Chow Eng Bio berada di wewidangan Desa Adat Tanjung Benoa. Hubungan kita dengan desa adat khususnya di Kelenteng Chow Eng Bio ini ya cukup dibilang sangat baik karena kita didampingi juga dari desa adat, baik dari petugas keamanan yang terutama dari pecalang juga kita libatkan, dan tidak lupa juga bahwa hari ini Jero Bendesa Adat Tanjung Benoa pun juga ikut hadir melakukan persembahyangan di acara Cap Gomeh ini. Jadi harapan kita ya ke depannya bagaimana menjalin hubungan antara kita pribadi di Kelenteng Chow Eng Bio khususnya terhadap lingkungan sekitar kita yaitu Desa Adat Tanjung Benoa agar tetap menjalin hubungan secara harmonis. Jadi apapun kegiatan yang kita lakukan kita selalu melibatkan desa adat. Karena itu penting di mana kita ada di wewidangan Desa Adat Tanjung Benoa. Lebih lanjut, Juanda Aditya berharap agar di tahun naga ini semua umat mendapat berkah dan selalu dilindungi dari musibah serta mara bahaya, selain juga agar selalu bersyukur dengan apa yang sudah dilalui dari tahun-tahun sebelumnya dan berharap tahun-tahun berikutnya akan jauh lebih baik lagi. Sementara itu, Nyoman Sanjaya selaku mangku atau biokong di Kelenteng Chow Eng Bio didampingi biokong Wijaya menjelaskan lebih lanjut mengenai prosesi dan makna dari perayaan Cap Gomeh serangkaian Tahun Baru Imlek ini. Dijelaskan bahwa makna dari perayaan Cap Gomeh ini adalah penutupan dari perayaan Imlek. Cap Gomeh berasal dari kata Cap Gomeh. Capko itu artinya 15 dan meh itu artinya malam. Jadi Cap Gomeh itu artinya malam 15 hari setelah Imlek. Disinilah fungsinya dipasangkan lampion-lampion atau lentera-lentera. Tujuannya adalah agar tahun-tahun ini kehidupan umat biar lebih terang lagi. Hal serupa juga dilakukan di kelenteng-kelenteng lainnya dengan tujuan agar harapan dan cita-cita umat di tahun yang baru ini bisa mendapat pencerahan. Adapun makna dari perayaan Cap Gomeh ini adalah penutupan dari perayaan Imlek. Jadi hari ini Imlek 15 harinya itu adalah Cap Gomeh. Jadi Cap Gomeh itu dari kata dasarnya Cap Gomeh, Cap Go itu artinya 15. Ya, Meh itu artinya malam. Jadi malam setelah 15 hari setelah Imlek.
jadi malam sebenarnya gitu kan. Nah, disinilah fungsinya dipasangkan lampion-lampion atau lentera-lentera. Tujuannya adalah untuk tahun-tahun ini kehidupan itu biar lebih terang. Dipasangin lampion segala, kan dilihat beberapa kelenteng pasti dominan dipasang lampion lentera, lilin yang besar-besar. Itu tujuannya adalah harapan dan tujuan umat itu adalah di tahun yang baru ini agar kedepannya diberi penerangan yang lebih, kurang lebih seperti itu anunya. Terkait dengan rangkaian perayaan Cap Gomeh, Nyoman Sanjaya mengatakan tradisi Cap Gomeh untuk di Indonesia khususnya dirayakan dengan persembahyangan dengan hidangan dalam bentuk lontong dan kari ayam. Sementara untuk di daerah-daerah asal seperti Tiongkok, hidangan disajikan juga termasuk ronde. Namun tidak demikian di Indonesia yang lebih menonjolkan lontong sebagai produk asli Nusantara. Selain lontong dan kari ayam juga disajikan buah-buahan dan jajan sebagai menu tambahan. Melalui momen Cap Gomeh ini, Nyoman Sanjaya selaku biokong di Kelenteng Chow Eng Bio berdoa agar semua umat diberikan ketenangan, kebahagiaan, kesehatan, serta dibimbing menuju hari esok yang lebih baik. Tokoh masyarakat Denpasar yang juga penglingsir Puri Peguyangan Denpasar, Anak Agung Ngurah Gede Widiade yang akrab disapa Gung Widiade yang turut sembahyang di Kelenteng Chow Eng Bio mengatakan pihaknya hadir di Kelenteng Chow Eng Bio karena ada keterikatan hubungan sejarah antara ide Cokordelingsir dengan tetua-tetua yang ada di Kelenteng Chow Eng Bio. Hubungan yang baik ini sudah berlangsung selama puluhan tahun dan masih terjaga dengan baik hingga saat ini. Ini dibuktikan dengan persahabatan antara Gung Widiade dengan Dewan Pertimbangan Kelenteng Chow Eng Bio Nyoman Suarsana Hardika yang telah berlangsung selama 30 tahun. Gung Widiade juga mengaku merasakan kenyamanan dan ketenangan batin setiap Imlek dan setiap upacara di Kelenteng Chow Eng Bio. Anggota DPRD Kota Denpasar ini juga selalu memohon berkah untuk diberikan keselamatan dan keheningan serta ketenangan untuk tetap bisa menjalani kehidupan dengan damai, dengan hati yang hening. Gung Widiade menambahkan, di dalam berbagai kesempatan dia selalu berdiskusi dan bertukar pikiran dengan Nyoman Suarsana Hardika. Inilah hikmah dari sebuah persahabatan sekaligus juga berakulturasi dengan kegiatan-kegiatan di Kelenteng Chow Eng Bio. Saya juga merasakan sesuatu kenyamanan dan ketenangan batin setiap Imlek dan setiap ada upacara dan kegiatan ya kita nunasice lah untuk keselamatan diri kita dan untuk melanjutkan kehidupan itu kita di dalam cobaan diberikan ya keheningan dan ketenangan untuk tetap bisa menjalani kehidupan dengan damai, dengan hati yang hening begitu. Sehingga persahabatan ini seperti keluarga saya dengan Pak Nyoman Suarsana Hardika yang berlangsung cukup lama. Saya kenal beliau 30 tahun, sekaligus juga kita berdiskusi, banyak memberikan tukar pemikiran dan sekaligus ya itulah hikmah kami dalam pergaulan sekaligus juga ya kami berakulturasi dengan kegiatan konco yang ada di Tanjung Benua ini. Lebih lanjut, Gung Widiade mengatakan Kelenteng Chow Eng Bio merupakan kelenteng tertua di Bali yang memang memiliki sejarah yang erat dengan Puri. Di tengah perkembangan dinamika kehidupan yang seperti sekarang ini, Gung Widiade ingin menjadikan kapital sosial dan kapital kultural untuk membangun kebersamaan serta kerekatan antar sesama etnisitas yang menjadi simbol kekuatan di Pulau Bali. Terlebih lagi, masyarakat Bali terkenal sebagai masyarakat yang menerima segala bentuk persaudaraan dalam perbedaan, sehingga bagaimana ke depan Bali yang sudah dikenal oleh dunia ini tetap tidak bergejolak, tetap damai dan saling harga menghargai satu dengan yang lainnya.
Melalui keyakinannya yang kuat, Gung Widiade selalu berdoa meminta berkah kepada dewa-dewi yang ada di kelenteng Chow Eng Bio, sehingga bisa diberikan keselamatan untuk keluarga, untuk diri sendiri, dan juga berdoa untuk kedamaian dan keselamatan alam Bali. Sementara itu, putra tertua almarhum Ide Cokorda Pemecutan 11, yakni Anak Agung Ngurah Damar Negara, juga hadir dalam upacara Cap Gomeh di kelenteng Chow Eng Bio ini. Tokoh Puri yang akrab disapa Turah Damar itu bersama istri dan anak-anak juga turut melakukan persembahyangan. Ditemui usai persembahyangan, Turah Damar mengatakan harapan ke depan di momentum perayaan Cap Gomeh ini adalah agar semua umat mendapatkan kesejahteraan, kemuliaan, rezeki yang berlimpah, serta selalu dalam lindungan dewa-dewi yang berstana di kelenteng Chow Eng Bio. Selaku generasi penerus dari almarhum Ide Cokorda Pemecutan 11, pihaknya juga berharap hubungan yang sudah terjalin baik antara pihak Puri dengan kelenteng Chow Eng Bio bisa terus berlanjut, karena ke depan tantangan-tantangan yang dihadapi pastinya semakin kompleks. Dia juga menekankan pentingnya meneruskan ajaran-ajaran leluhur sehingga umat terus dibimbing ke jalan yang benar. Harapan saya selaku generasi penerus adalah melanjutkan hubungan ini baik dengan desa adat dan keluarga-keluarga besar pengelola Konco ini agar terus berkelanjutan. Karena kedepannya kita pasti akan menghadapi tantangan-tantangan yang benar-benar kompleks. Kalau kita tidak bersatu, yang telah diajarkan para leluhur kita, yang telah dirintis, kita akan menemukan jalan yang sesat, jalan yang buntu. Sehingga hubungan ini harus terus tetap kita lestarikan, kita jaga, saling asah, asih, dan asuh. Sementara itu, Jeroben Desa Adat Tanjung Benoa Imade Wijaya yang akrab disapa Yonda mengatakan, di momen perayaan Cap Gomeh yang merupakan penutupan rangkaian Hari Raya Imlek, umat telah melaksanakan persembahyangan bersama. Ia juga mengapresiasi kehadiran Turah Damar selaku waris generasi Puri dalam kegiatan Cap Gomeh tersebut. Yonda juga mengakui bahwa keberadaan kelenteng Chow Eng Bio tidak lepas dari peran Puri Pemecutan. Oleh karena itu, selaku pengayah adat, pihaknya sangat mengapresiasi dan berharap ke depan hubungan baik ini terus terjalin dan dilestarikan. Diharapkan apa yang telah diwariskan oleh tetua-tetua atau penglingsir-penglingsir Puri agar terus dilestarikan. Apa yang sudah diwariskan, digariskan oleh tetua-tetua kita, penglingsir-penglingsir Puri, dan yang harapkan agar terus terjalin dengan baik hubungan ini. Nah, dengan perayaan Imlek Cap Gomeh yang berakhir, mungkin ini tonggak sejarah agar saling mengingatkan, baik yang di adat, di kerukunan antar umat beragama yang sudah dijalin dari dulu oleh para penglingsir-penglingsir Puri, tetua-tetua tiang ring Tanjung Benoa, yang di Konco, penglingsir-penglingsir di Konco. Nah, ini tiang mengapresiasi Asong Wara Nugraha, Tuhan Yang Maha Kuasa, sudah bisa menjalin, mempertemukan kami kembali.
Sementara itu, umat dan warga sekitar juga begitu antusias menyaksikan atraksi tari barongsai dan naga yang ditampilkan dari para generasi muda. Umat dan para penonton juga memberikan amplop merah atau angpau kepada para penari sebagai ucapan terima kasih. Pengurus Kelenteng Chow Eng Bio juga memberikan angpau kepada penari seperti yang dilakukan Dewan Pertimbangan Kelenteng Chow Eng Bio, Nyoman Suarsana Hardika bersama istri Karla Sri Wahyu Pratiwi Hardika. Amplop merah atau angpau juga digantungkan di pintu gerbang Kelenteng Chow Eng Bio untuk kemudian diambil oleh para penari barongsai sambil menampilkan atraksi. Maknanya selain berbagi juga membiasakan mereka tetap berusaha keras untuk meraih sesuatu. Perayaan Cap Gomeh di Kelenteng Chow Eng Bio ini menjadi tonggak bersejarah untuk mengingatkan bahwa kerukunan antar umat beragama yang sudah terjalin sejak zaman dahulu terus terjaga dan lestari hingga saat ini. Bali 1 mengabarkan.